Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Sharon Imelda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Selamat tahun baru, saudaraku yang kekasih. Firman ini adalah merupakan pesan di tahun baru ini. Jadi simaklah baik-baik, judulnya Hati yang Baru. Nah, saya akan memberi sebuah syair, tahun baru judulnya, Selamat Tahun Baru, Hati Kudus yang Baru. Perkatakan firman-Nya dulu, hidup dalam firman-Nya saudaraku. Jadi, miliki hati kudus yang baru. Hati yang suci, yang penuh dengan firman, yang kedengaran dari telinga, yang diucapkan oleh bibir kita dari Alkitab, itu milikilah di dalam hatimu. Dan perkatakanlah firman itu, siang dan malam renungkanlah, dan perkatakanlah yang sesuai dengan keadaanmu, yang terbaik, terutama janji-janji Tuhan. Bisa ambil janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 91, atau di dalam Amsal 3, atau di dalam Filipi 19, atau dimanapun firman yang engkau mau. Hidup dalam firman-Nya saudaraku. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Engkau pasti akan diberkati. Di tahun yang baru ini, melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada pandemi, ada apapun, kita melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati kita melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sering lupa ketika kita bekerja, ketika kita mengasuh anak-anak, mengurusi hal-hal rumah tangga, mengurusi hal-hal lainnya, atau mengurusi orang tuamu, atau apa. Ingat bahwa hati harus melekat kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Di tahun yang baru ini, lekat eratlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan firman Tuhan, pegang janji-janji firman-Nya, usahakan hidupmu tak bercelah di hadapannya. Kuduslah engkau karena Tuhan kudus. Mari bersama saya contoh kehidupan dalam satu hari dan hari selanjutnya. Ketika engkau pagi-pagi bangun, jangan ingat dulu akan masak, jangan ingat dulu akan handphone. Ingat sapa dia. Bersyukurlah baru ke belakang atau apa. Bersyukurlah dan baca firman satu ayat. Kemudian baru ke belakang, kemudian baru engkau teruskan doa saat teduh. Seperti itu bukan di hari-harimu? Dan bacalah firman. Engkau bangun terlambat atau bangun kepagian, tetaplah baca firman. Asal jangan bangun kesiangan ya.
Nah, setelah engkau pagi bersaat teduh, engkau baca firman-Nya. Ingat-ingat, apa ya yang tadi ku baca? Apa ya janji-janji firman yang harus ku penuhi bersama Dia sampai dengan malam hari. Engkau berdoa lagi, bersaat teduh lagi, baca firman lagi, tidur di dalam naungan kepak sayapnya. Indah bukan hidup yang demikian? Tidak berat bukan? Nah, saudaraku yang terkasih, jangan tunda hidup bersama Tuhan itu. Mulai sekarang, ikuti doa pertobatan ini. Tuhan Yesus Kristus, syukur haleluya. Aku minta ampun untuk segala dosa hujatku. Darah Yesus minta membersihkannya. Masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Juga ke dalam hidup rohku. Pimpinlah aku dan keluargaku di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Seperti itu doa pertobatan. Kita akan lihat bagaimana memperkatakan firman Tuhan dan apa yang disuruh oleh firman Tuhan tentang memperkatakan firman Tuhan. Bukalah Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kita ucapkan bersama. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Bangsa Israel itu sangat banyak, untuk memimpinnya perlu Tuhan. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi Tuhan bersumpah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi kita harus hati-hati. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan ikuti hawa nafsu, dosa dunia, segala kejahatan, segala kebohongan di kanan kirimu. Jangan, tapi lurus sesuai kehendak firman Tuhan. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, berarti firman. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Jangan kurang semangat. Dalam ejaan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan jangan kurang semangat. Taat firman. Contoh firman di Maleaki untuk kita bayar perpuluhan. Bayar perpuluhan. Saya melihat sendiri orang yang dulunya bayar perpuluhan, kemudian dia stop tidak bayar perpuluhan. Waduh, itu rezekinya beda. Ya, berkatnya beda. Pegang janji-janji Tuhan. Kalau janji-janji Tuhan itu engkau pegang, maka firman itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Ketika saya pegang firman, anak saya sekolah di luar negeri, anak yang lain di luar negeri di Australia juga, yang satunya yang sulung di Amerika, yang kedua di Australia, yang ketiga di Jakarta. Saya pegang firman, anak-anakku akan hidup benar, anak-anakku akan diberkati, roh Tuhan atas anak-anakku akan tercurah, anak-anakku akan menjadi murid Tuhan. Dan itu terjadi. Anak-anakku akan menjadi murid-murid Tuhan.
Seperti itu saudaraku. Jadi pegang janji-janji Tuhan. Ucapkan, perkatakan, lakukan firman hidup. Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, engkau gak usah takut akan yang lain. Akan segala masalah, gangguan. Itu kecil artinya dibandingkan Tuhan beserta kita. Ya, kuatkan imanmu dan teguhkanlah. Pelajari firman. Mungkin bagi sebagian orang yang penting aku cepat-cepat kerja. Yang penting aku cepat-cepat kuliah. Yang penting aku hampir terlambat ke sekolah. Tapi perhatikan ini. Yang terpenting adalah kehidupanmu besok. Arah ke sorga atau arah ke neraka. Untuk tahu bagaimana kehidupanmu arah ke sorga atau arah ke neraka. Jalan hidupmu sudah sesuai apa tidak? Engkau harus mendengarkan firman, membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Hidupilah firman itu dalam hidupmu sendiri. Kuatkan imanmu dan teguhkanlah. Pelajari firman baik-baik. Renungkan itu, perkatakan, dan lakukan firman. Saya kenal seorang yang suka mengkritik dan berkata-katanya suka merasani orang lain. Ngerasani orang lain istilah Jawanya. Dia suka mendengarkan khotbah. Tapi dia tidak belajar firman secara tertib. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi dia merasa bahwa dia tahu segalanya. Dia mengkritiki para hamba-hamba Tuhan. Beberapa puluh tahun yang lalu saya kenal orang itu. Kemudian saya ketemu dia lagi. Saya pikir sudah berubah. Ternyata tidak. Dan ketika saya selidiki, dia tidak membaca firman secara tertib. Hanya menyandarkan kerohaniannya dengan khotbah. Terutama khotbah hari Minggu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Maha Sayang padamu. Kalau engkau mendengarkan khotbah hari Minggu, mendengarkan khotbah para pengkhotbah, itu baik. Engkau menyanyi, mendengarkan khotbah para pengkhotbah dari handphone atau dari laptopmu, itu baik. Tetapi sempatkan waktu untuk mendengarkan firman secara tertib dari Kejadian sampai Wahyu. Engkau harus tahu firman itu keseluruhan isinya. Dan engkau harus lakukan keseluruhannya. Dan tidak bisa ditipu oleh iblis yang pakai pengkhotbah yang tidak benar. Atau oleh iblis yang pakai orang lain yang tidak benar. Engkau tidak akan bisa ditipu. Karena engkau tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Selama umur hidupmu, kalau engkau tidak tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu isinya apa, aduhai, sangat disayangkan. Kemanakah engkau akan berjalan? Ke sorga? Tapi kalau ke sorga tidak tahu peta, tidak tahu peta arahan untuk menuju sorga, yaitu firman Allah yang hidup, bagaimana jalan hidupmu? Sempatkan waktu, remah firman Tuhan boleh. Ambil itu. Renungan boleh, ambil itu. Pengkhotbah boleh, lewat video atau lewat laptop atau lewat handphone boleh. Tapi sempatkan waktu untuk belajar firman Tuhan secara tertib. Dari Matius 1 bab, Mazmur, Amsal 1 bab. Misalnya pagi hari engkau ambil Perjanjian Baru 1 bab. Kemudian siang hari engkau ambil Mazmur dan Amsal. Atau dibalik. Pagi hari engkau ambil Amsal 1 ayat. Kemudian siang hari engkau ambil Perjanjian Baru dan Mazmur. Kemudian malam hari sebelum tidur engkau ambil Perjanjian Lama 1 bab. Lama-lama setelah 1 tahun engkau akan selesai membaca Alkitab. Saya sudah 7 putaran membaca Alkitab. Intinya seperti itu. Dan saya selalu merasa diperbarui Tuhan dari hari ke sehari. Alkitab tidak pernah terlambat dan tidak pernah kuno, tidak pernah. Selalu baru. Dan itu saya manfaatkan artinya. Ketika dahulu saya membaca firman, hanya yang remah saja, tidak pakai teratur, beda dengan yang tertib dan teratur.
Ketika orang lain mengatakan firman sedikit tetapi ditambah-tambahin, saya tahu di firman gak gitu. Jadi saya bisa tahu juga, tapi saya tidak mengkritik, hanya saya bilang, oh itu di firman lain gitu. Jadi tidak benar. Nah, saudaraku yang kekasih, ambillah firman Tuhan, bacalah itu. Bila perlu belilah Alkitab 365 hari dan bacalah sampai 1 tahun selesai. Hati-hati. Dalam hidup ini kita perlu hati-hati. Kita perlu tidak melihat keduniawian. Perlu melewati jalan hidup tidak berkelok ke kanan atau ke kiri, tetapi jalan sesuai firman dalam kehidupan ini. Engkau pasti berhasil. Perkatakan firman. Berapa kali hamba Tuhan berbicara kepadamu? Pegang firman. Sekarang saya berbicara lagi untuk di tahun baru ini. Melekat Tuhan Yesus Kristus, yes. Memuji Tuhan, yes. Melekat Tuhan Yesus Kristus berarti pegang firman. Mau gak mau pegang firman? Perkatakan firman, hidupi firman itu. Hidupi firman itu. Melekat kepada Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, percayalah. Ada 2 orang pengintai yang percaya Tuhan sanggup. Yaitu Yosua dan Kaleb. Ketika disuruh oleh Musa, percaya bahwa Tuhan sanggup dan tidak ada yang mustahil baginya. Ketika kita percaya Tuhan sanggup, kita akan tersenyum. Ketika kita tidak percaya Dia, kita akan bermuram durja, khawatir, segala macam, stres. Dan itu adalah awal mula dari tidak percaya. Bukankah kita harus percaya Tuhan Yesus Kristus dan melakukan kepercayaan kita itu dengan cara melakukan firman hidup? Ketahuilah firman. Saya tantang saudara-saudari untuk belajar firman Tuhan sampai akhir tahun ini. Saya ingin tahu bagaimana nanti jemaat Sangkakala akan terbina dengan pembacaan firman Tuhan selama 1 tahun habis selesai sampai kitab Wahyu. Dan Tuhan sanggup dan tidak ada yang mustahil baginya. Ada lagi contoh di Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego yang percaya Tuhan sanggup. Dia berkata kepada raja bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Kalaupun Tuhan mau, kalaupun Tuhan tidak mau, mereka tidak akan menyembah patung berhala. Dan Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya keluar dari dapur api, tak bercacat. Mujizat terjadi. Bila engkau percaya, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Lawan keduniawian dengan iman kita. Dengan apa kita melawan dunia ini? Bukankah dengan melawan dengan percaya kita bahwa Yesus adalah anak Allah? Lawan dosa. Pilih pegang firman dan lakukan firman. Ada 2 pilihan. Engkau mau pilih firman, berjalan dan hidup dalam firman, atau engkau mau pilih dosa. Amsal 3:5-8. Pegang firman dan lakukan firman. Hidup dalam firman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau engkau mau pergi bekerja, kalau engkau mau berusaha apapun, serahkan sama Tuhan Yesus dulu. Biar Dia yang buka jalan. Akui Dia dalam segala usahamu, dalam segala pekerjaanmu, dalam segala apapun yang kau alami. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini saya lakukan dan saya berhasil. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lakukan yang baik, jauhi kejahatan. Lakukan kebenaran firman ini. Percaya dengan segenap hati, bukan sedikit-sedikit, tetapi keseluruhan. Jangan bersandar kepada pikiran kita ini, tetapi bersandar kepada firman. Akui Tuhan dalam segala yang kita lakukan, Dia Tuhan akan membuat terobosan bagimu. Takutlah akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan takut manusia, itu mendatangkan jerat. Tetapi takut hanya kepada Tuhan saja. Tuhanlah sumber hidup, takutlah kepadanya.
pegang dia. Jangan jadi musuh Tuhan. Hidup dalam kutuk. Jadi sahabat Tuhan seperti Abraham, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Tuhan Yesus, seperti Daud, seperti pahlawan iman yang ada di Alkitab. Dan mereka mengalami mujizat. Dan mereka mengalami bahwa Tuhan itu maha kuasa. Akui Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Dia akan membuat terobosan-terobosan bagimu. Kesembuhan bagi yang sakit dari Tuhan itu ada. Tinggal kita beriman atau tidak. Kalau kita beriman, kita mengucapkan kata firman itu. Kita mendoakan kata-kata firman itu. Yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua telah sembuh. Dan itu terjadi. Saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa pertobatan bersama saya. Supaya kalian yang ada dosa, itu dosanya diampuni Tuhan. Dan kita akan berdoa pengharapan di tahun ini. Dan doa macam-macam. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, ampunilah kami Tuhan untuk segala dosa, hujat dan celah kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami meminta Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Untuk semua orang yang letih lesu. Supaya Tuhan tambah kekuatan. Untuk semua yang mengalami masalah. Supaya masalahnya terselesaikan. Dalam nama Yesus Tuhan. Saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah saya selesai. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kemudian hari. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Amin.